sudah wafat, ajaran-ajarannya sudah diberikan pada murid-muridnya, dibentuk organisasi oleh Kiai Hasyim Asy'ari, dibentuk kanun asasi, kemudian mekanisme organisasi. Maka doa dan ridho Mbah Hasyim Asy'ari hanya kepada NU yang ikut PBNU, bukan NU yang garis lurus, bukan NU yang ikut Idrus Marli, bukan NU yang ikut Lutfi Basori. Kalau dia ngomong NU tapi ikutnya Lutfi Basori, kalau dia NU ngomongnya NU ikut Mbah Hasyim tapi dia ikutnya Idrus Ramli, dia serang NU, dia serang Kiai NU, dia serang ulama NU, dia serang PBNU, maka itu NU palsu yang tidak akan mendapatkan ridho dan kasih sayang doa dari Mbah Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita saling mendoakan satu sama lain. Jangan sampai perbedaan kita dalam beberapa hal, sebesar apapun perbedaannya, lalu membuat kita enggan untuk mendoakan antar sesama dengan doa yang baik tentunya. Sesama orang Islam, satu negara, satu bangsa, walaupun mungkin berbeda-beda suku. Amin Allahumma amin. Kali ini saya nyatakan saya sangat sepakat dengan beberapa bagian dari ceramahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, terutama ketika beliau ngegas dan dengan narasi yang nada tinggi. Jadi maksudnya ngegas itu nadanya tinggi gitu ya, bahwasanya NU itu ya satu, nggak ada namanya NU garis lurus atau apa. Jadi kalau kamu ikut NU ya sudah ikut NU PBNU, tidak usah ikut NU-nya Gus Idrus Romli atau NU-nya Kiai Haji Lutfi Basori ya. Kiai Haji Imaduddin panggil mereka Idrus Romli atau Lutfi Basori ya, mungkin pilihan narasi untuk mempertegas bahwa tidak sepakat dengan mereka berdua atau siapapun yang angkat-angkat bendera NU garis lurus. Walaupun kalau di bagian masalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari hanya ridho kepada orang-orang yang ikut PBNU, artinya tidak ridho kepada NU garis lurus, ya wallahu alam ya, Kiai Haji Imaduddin sangat berani memastikan apa yang diridhoi oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tetapi itu pilihan beliau, artinya itu ijtihad beliau, itu keyakinan beliau, yang nggak ada masalah ya. Toh memang tidak dipertegas juga, tidak bisa kita temukan narasinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan saya hanya ridho kalau ikut NU ini, saya tidak ridho kalau ikut NU yang lain. Nah, kan juga begitu. Tidak ada narasi seperti itu. Tidak ada juga ada narasi saya ridho walaupun ada NU yang lain. Jadi hal-hal yang tidak ada nasnya seperti itu, maka orang-orang berijtihad. Kiai Imaduddin berijtihad bahwa yang diridhoi Kiai Haji Hasyim Asy'ari cuma ini ya, silahkan ya, silahkan. Ijtihad itu kalau bertentangan dengan nas baru tidak boleh. Kalau memang tidak ada nasnya lalu berijtihad ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau kita ingat bagaimana masalah nasabah Alawi ini, Ketua PBNU kan sudah mengatakan husnudzon, tidak perlu tanya kitab. Berarti secara tidak langsung Kiai Haji Imaduddin ini tidak ikut Ketua PBNU. Walaupun bukan NU garis lurus, tetapi ya nyata tidak ikut Ketua PBNU. Apakah ini termasuk kepada yang tidak diridhoi karena keluar dari Ketua PBNU? Ya wallahu alam. Cuman kan layak kita bertanya. Begitu keras kepada orang yang dianggap bertentangan dengan Ketua PBNU, tetapi sendirinya nyata bertentangan dengan Ketua PBNU, yaitu Gus Yahya. Karena Gus Yahya sudah beberapa kali menegaskan itu. Bahkan Ketua PBNU bidang dakwah juga sudah mempertegas. Artinya kalau dalam masalah nasabah Alawi, kalau dirujuk kepada PBNU itu suaranya ya sah. Mereka dzurriyyah Nabi, ikut Sawadul A'dham. Tapi kenapa Kiai Haji Imaduddin keluar di bagian ini? Kalau misalnya kan hanya keluar berbeda pendapat, ya bisa jadi Idrus Romli juga hanya berbeda pendapat, hanya bahasanya saja NU garis lurus. Toh mereka bilang NU garis lurus NU-nya Mbah Hasyim Asy'ari. Artinya itu ijtihad mereka. Ini yang lebih sesuai dengan NU-nya Mbah Hasyim Asy'ari. Bagaimana bisa dicap itu tidak diridhoi? Nah, ini kan perdebatan sebetulnya. Sama-sama tidak jelas gitu. Sama-sama tidak ada yang nas secara soreh konsensus disepakati bersama-sama. Kalau misalnya ada orang yang berbeda pandangan dengan Ketua PBNU, itu lalu dianggap oh masih ikut PBNU selama tidak mendirikan NU lain, ya sebetulnya NU garis lurus itu apakah mereka mendirikan organisasi lain? Apakah ada badan organisasinya? Atau hanya satu gerakan untuk memurnikan atau merasa ini yang lebih benar? Ijtihad satu kelompok untuk memastikan ini NU yang lebih sesuai dengan konon asasinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kenapa lalu diposisikan menyimpang sehingga diklaim tidak diridhoi? Tetapi apapun itu tetap saja ya, kita jaga persatuan ya.
NU jangan lagi pecah-pecah. Berbeda dengan pandangan ketuanya, jangan lalu mendirikan NU yang baru atau NU dengan nama apapun. Karena itu adalah hal-hal yang nanti akan dimanfaatkan oleh orang-orang untuk memecah belah NU. Tetapi sekali lagi, kalau memang mau konsisten, meyakini bahwa apapun yang diucapkan oleh ketua PBNU, apapun yang diputuskan oleh NU, karena Mbah Hasyim Asy'ari sudah tidak ada, berarti sekarang pewarisnya adalah yang resmi, yaitu ketua PBNU. Bahkan ketika Kiai Haji Madudin bicara masalah politik, kalau mau nanya capres jangan nanya ke Kiai Hasyim Asy'ari, beliau sudah nggak ada. Maka lihat bagaimana ketua PBNU. Nah, karena ketua PBNU tidak menentukan salah satu capresnya, ya berarti dukung saja yang ada NU-nya. Itu kan berarti sangat meninggikan apa itu suaranya PBNU dalam masalah politik. Kenapa dalam masalah nasab yang justru lebih penting malah diabaikan? Ini pertanyaan untuk Kiai Haji Madudin. Saya sepakat kita ikut ketua PBNU, saya sepakat. Kita ikut NU, saya sepakat. Siapapun ketua PBNU-nya itu mereka yang sudah dipilih, yang sudah terpilih. Ya kita yakini mereka adalah orang-orang yang mungkin sudah didoakan atau masuk kepada yang didoakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari atau mungkin yang diridhoi karena sudah menjadi komandan NU. Tetapi kalau kita berbeda, tidak boleh lalu dianggap memusuhi PBNU karena setiap orang punya pendapat berbeda. Atau kalau memang berpikir bahwa semua yang berbeda adalah anti NU yang sebenarnya, berarti ada di luar NU, maka ya Kiai Haji Madudin juga berbeda di bagian yang sangat krusial, yaitu tentang keabsahan nasab Ba'alawi. Ini namanya kita mengukur harus konsisten. Kita tahu Gus Idrus Romli itu kenapa berbeda. Mestinya tidak mungkin berbeda masalah agama, tidak mungkin berbeda masalah spirit, tidak mungkin berbeda masalah amaliyah, mesti ada hal-hal yang berbeda sehingga merasa tidak sama dengan ketua PBNU, sehingga merasa tidak sama dengan sebagian ulama NU. Apa lalu mereka dikecam sementara sendirinya nyata-nyata menyatakan diri tidak sama dengan ketua PBNU, bahkan tidak sama dengan beberapa ketua PCNU. Apa lalu berani mengatakan saya juga bukan atau dirinya Kiai Haji Madudin itu juga sudah bukan dari NU yang diridhoi Mbah Hasyim? Kan tidak mungkin begitu ya. Jadi marilah kita itu bernarasi itu sesuai maksudnya itu kalau diterapkan kepada orang juga bisa diterapkan atau harus diterapkan kepada diri kita. Jangan kalimat ini hanya berlaku untuk orang lain tapi tidak berlaku untuk diri kita sendiri. Itu namanya tidak adil ya. Kalau mau angkat-angkat PBNU, mau mengatakan bahwa ikut Mbah Hasyim Asy'ari adalah ikut PBNU, ikut suara PBNU, ikut politiknya PBNU, maka dalam nasab pun ya harus ikut. Tidak boleh ada penyimpangan, tidak boleh ada penentangan, tidak boleh ada perselisihan. Kira-kira seperti itu kalau kita mau adil ya. Tetapi mungkin lagi-lagi Kiai Haji Madudin punya ijtihad sendiri. Kalau bagian nasab tidak apa-apa, tidak sama dengan ketua PBNU. Entah 550 tahun hilang, ketua PBNU-nya saja tidak tahu. Kan bisa aja begitu. Tetapi masih merasa ini NU-nya Mbah Hasyim Asy'ari, ini NU yang direstui Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, jangan sampai suatu saat nanti kemudian mengatakan bahwa suara NU itu membatalkan nasab Ba'alawi ya. Semoga tidak sampai seperti itu. Allahumma hdina hadi sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.